istilah servant leadership, bukan servant leader ya. Dalam manajemen itu ada, dalam buku-buku kepemimpinan ada istilah servant leadership. Justru bukan ditemukan oleh orang Kristen. Buku manajemen tentang servant leadership itu bukan ditulis karena inspirasi orang itu terhadap diri Yesus, tetapi dari hasil survei dia tentang dia survei ke puluhan bahkan ratusan perusahaan yang sukses, dan dia menyelidiki apa rahasia kesuksesannya, dan dia mengambil kesimpulan perusahaan yang maju, perusahaan yang berkembang, para pemimpin-pemimpinnya menerapkan prinsip sebagai servant dalam kepemimpinannya. Unik bukan? Orang dunia menemukan itu, dan itu persis sama dengan apa yang Yesus katakan. Oleh karena itu, saya pikir apa yang dijalani Yesus itu harusnya menjadi jalan kita juga. Jalan kita juga ketika kita mau berkarya dalam dunia politik. Jalan kita juga kalau kita mau berkarya dalam dunia kampus, dalam dunia pemerintahan, dalam dunia kantor kita masing-masing. Jalan Yesus itulah jalan kita juga, jalan yang terbaik yang harus kita lakukan, menjadi pemimpin yang melayani. Dan kalau kita perhatikan kehadiran Yesus, ya, kehadiran Yesus jelas. Dia datang sebagai raja atas alam semesta, dan dia memproklamasikan kedatangannya. Pidato pembukaannya itu kalau saya lihat di Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai 21. Di situ Yesus setelah digoda oleh iblis, dia memulai pelayanannya, dan sebelum memulai pelayanannya dia membuat atau saya katakan pidato atau proklamasi pembukaannya, yaitu dia memproklamasikan bahwa ada di mana masa di mana kabar baik akan diberitakan kepada orang-orang miskin, orang-orang buta akan dicelikan, orang-orang yang tertindas akan dibebaskan. Dan di ayat selanjutnya, di ayat 21, dan dia mengumumkan bahwa teks ini itu sudah digenapi ketika dibaca. Jadi hidup Yesus sebagai raja atas alam semesta, dia punya agenda utama, menyatakan kabar baik untuk orang-orang miskin, orang-orang buta yang dicelikan, orang-orang tertindas dibebaskan. Itulah agenda Yesus, itulah agenda raja atas alam semesta ini. Dan itulah cara yang dipilih Yesus dalam waktu selama kurang lebih 3 tahun dia melayani di dunia. Dia memilih cara untuk hadir, memberi makan 5.000 orang yang kelaparan. Dia hadir mengampuni perempuan pelacur. Dia hadir di rumah pemungut cukai. Semua itu adalah gambaran orang-orang yang tersisih, orang-orang yang berdosa, yang dianggap berdosa di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Yesus itu nyata. Kingdom of God, kerajaan Allah itu melalui Yesus berinkarnasi menjadi manusia itu nyata, menyeruak masuk dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu perlu kita pikirkan adalah bagaimana dengan kita, bagaimana cara kita. Kita perlu serius memikirkan ini. Ketika kita punya visi menjadi berkat, ya, kita punya visi untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi masyarakat, maka pertanyaan dasarnya adalah bagaimana caranya? Bagaimana cara kita untuk menjadi berkat bagi bangsa ini? Sekali lagi, cara Yesus adalah cara yang harusnya kita ikuti. Servant leader, menjadi pemimpin yang mau hadir melayani, dan bukan hanya hadir melayani, mau berkorban di tengah masyarakat. Saya sering tahun lalu berkali-kali traveling berjumpa dengan gereja-gereja di
di daerah-daerah di Indonesia Timur, sinode-sinode gereja, adakan seminar dan lain sebagainya. Salah satu yang sering muncul adalah mengatakan, aduh Pak, kita tidak tahan lagi ini Pak. Indonesia ini sudah tidak Pancasilais. Pancasila itu hanya dulu di atas kertas. Mana mungkin di negara Pancasila gereja susah berdiri? Itu keluhan terus-menerus saya dengar. Bukan dari satu kota, di banyak kota. Dan mengatakan, kita akan balas Pak. Kita akan buat peraturan-peraturan, perda-perda yang berdasarkan Injil misalnya gitu ya. Kita akan balas Pak. Seharusnya kalau di daerah mayoritas Kristen, bupatinya harus Kristen. Nggak boleh agama lain. Kita akan balas Pak. Harusnya ditegakkan namanya prosentase. Kepala dinas semuanya harus diukur dengan presentasi. Kalau daerah yang 80-90%, maka kepala dinasnya 80-90% juga Kristen. Ini yang terjadi. Tetapi yang kita lihat bahwa, wah saya dapat surat cinta nih. Ya. Tapi yang saya lihat justru yang terjadi sebaliknya. Saudara, apakah cara Yesus itu dengan cara mengambil alih kekuasaan maka bisa terjadi kedamaian, bisa terjadi pemerintahan yang lebih baik? Belum tentu, saya katakan seperti itu. Kalau kita lihat 2000 tahun yang lalu, Yesus tidak mengambil alih pemerintahan Romawi yang bengis. Dia tetap melayani di Galilea. Dia mempraktekkan Injil Kerajaan Allah melalui hidupnya. Jadi sejarah gereja, banyak orang Kristen yang akhirnya salah mengidam-idamkan kembali namanya Kristendom, kerajaan Kristen. Saya pikir itu salah. Bukan cara ini, dan terbukti gagal, ya. Terbukti gagal. Kalau saudara perhatikan hidup Yesus, mari kita renungkan hidup Yesus, maka kita bisa melihat bahwa Yesus hidup di tengah penderitaan umatnya. Yesus hidup hadir di tengah kemiskinan, di tengah keputusasaan umatnya. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Kalau kita mau menjadi berkat bagi bangsa ini, maka kita harus menjadi seorang yang seperti Yesus, melayani, hadir, berkorban, ya, menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Oleh karena itu, jadi mari kita jadikan kantor, kampus, sekolah kita tempat di mana Tuhan menempatkan kita dan menjawab panggilan kita. Satu yang menarik, tulisan dari Pak Senjaya juga dikatakan bahwa saat ini Indonesia butuh pemimpin yang berambisi. Banyak orang Kristen yang hanya statusnya status quo, tidak mau berusaha untuk terjun di tengah masyarakat karena tantangannya berat. Wah, nanti aku ikut-ikutan korupsi, nanti aku disalahin, nanti aku masuk penjara. Akhirnya apa? Cari aman, keluar dari masyarakat. Tidak. Dia mengatakan bahwa saat ini dibutuhkan pemimpin yang berambisi, berambisi untuk mensejahterakan rakyat, berambisi untuk, tapi ambisi yang sudah diubahkan dan dikuduskan. Jadi itulah yang menjadi kebutuhan. Mari kita sebagai siswa, mahasiswa, alumni, mari kita berambisi maju untuk Kristus. Bukan hanya pasrah. Ya, mari kita berambisi untuk berintegritas, berambisi untuk mempengaruhi sebanyak mungkin orang. Tentu bukan untuk favoritnya kita, untuk kesenangan kita, tapi untuk Kristus. Oleh karena itu, sebuah buku juga mengatakan bahwa mekarlah di tempat di mana Kristus tanam, saudara. Jadikan tempat itu sebagai tempat di mana Injil Allah dipermuliakan melalui hidup saudara. Ya, dalam buku ini dikatakan bahwa dalam pengantar buku ini dikatakan bahwa gereja tidak perlu menyarankan kegiatan lain apapun.
untuk aku, agar aku bermisi. Itu kesaksian dari seorang. Aku sudah merasa melakukan misi selama 5 hari dalam seminggu. Betul ya? Kadang-kadang kita memisahkan dualisme. Kalau kita bermisi itu hanya di gereja, kalau Senin sampai Jumat itu kita tidak bermisi. Ya. Ini semoga bisa kelihatan gitu ya. Dia di dalam buku itu disebutkan bahwa Kingdom Calling mengatakan bahwa masuk ke pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi yang disebut sebagai titik pukul. Titik pukul itu adalah irisan antara kebutuhan masyarakat, prioritas-prioritas Allah, dan karunia kita. Jadi di sini di buku itu dihimbau agar mari kita sebagai warga-warga kerajaan Allah, mari kita terjun dalam titik sentral kebutuhan masyarakat. Mari kita bekerja dalam titik-titik di mana pekerjaan itu dibutuhkan di masyarakat kita, dan juga menjadi agenda Allah, dan juga menjadi dan sesuai dengan bakat dan karunia kita. Jangan hanya menghabiskan waktu hidup kita bekerja yang dimana kita hanya memperkaya diri kita, bekerja yang hanya berdampaknya buat saya saja atau buat saya dan keluarga saya. Tapi mari kita minta pimpinan Tuhan untuk Tuhan tempatkan kita di sentral-sentral, pusat-pusat di mana terjadinya titik di mana ada tempat di mana ada prioritas Allah, karunia kita, dan juga kebutuhan dunia. Ya, sebagai pesan penutup, saya tadi udah disinggung gitu ya. Ini luar biasa tuh ya. Orang yang 27 tahun di penjara yang paling kejam di Afrika. Dia kena TBC, sakit-sakitan sehingga akhirnya dipindah. 27 tahun, tetapi akhirnya dia berhasil menang. Dia membebaskan Afrika Selatan dari apartheid, ya, pembedaan antara golongan kulit putih dan kulit hitam. Ya, Nelson Mandela. Dia mengatakan it always seems impossible until it's done. Betul ya? Wah, ini kita harus belajar gitu ya. Kadang-kadang kita kalah sebelum berperang. Nggak mungkin Indonesia berubah. Memang DPRD itu atau DPR itu brengsek semua. Pemimpin tuh ya nanti ya sami mawon. Luar biasa ya. Ini semangat dia. It always seem impossible until it's done. Saya harapkan kita punya semangat seperti itu. Ya. Ini demo dokter. Terus saya ambil karena berapa kali setelah demo itu di koran-koran muncul figur Dr. Lo Xiaoqing ini ya, dokter tanpa tarif. Hebat, dia udah menjadi dokter di Solo kurang lebih 50 tahun, dan selama 50 tahun dia tidak pernah mengenakan tarif. Dia melayani. Dia tidak, di tulisannya dikatakan dia tidak sengaja, dia tidak mau mengambil spesialis agar bisa tetap melayani orang-orang miskin. Ini contoh-contoh. Panggilan kita tentu berbeda, tetapi masyarakat kita butuh teladan, pemimpin yang melayani, pemimpin yang mau berkorban, ya. Dan ini ya, aplikasi terakhir 2014. Udah cek di website KPU belum? Nicknya, ya. Ya, suara Anda berharga. Sudah kita ngomong, saya pikir omong kosong gitu ya. Kalau kita mengatakan, aduh saya cinta, kita nyanyikan, ya Yesus aku cinta negara ini, tapi kita tidak peduli. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang sederhana. Ayo, kalau teman-teman mungkin di luar kota, mungkin sekarang ini merantau di Indonesia, di Jakarta, buat dong surat pindah gampang, surat surat untuk memilih di Depok, memilih di Grogol, gampang surat itu dibuat. Kita bisa membuatnya, mengurusnya. Jangan besok pemilu baru diurus, ya nggak bisa gitu ya. Mulai sekarang diurus, dicek gitu ya. Karena memang nanti hari Selasa saya akan bersama-sama membawakan seminar tentang politik, tentang pemilu. Teman-teman bisa hadir. Tapi intinya memang
Pemilihan umum itu penting karena apa? Karena bukan hanya kita mencoblos atau mencontreng saja, tapi karena nasib 250 juta itu juga salah satunya ditentukan oleh pemilihan umum yang sukses, yang berhasil. Adanya pemimpin yang berkualitas. Kalau ditanya, bagaimana cara memilih pemimpinnya? Ya berdasarkan pasal 9 Yesaya pasal 9, saya merumuskan 3. Pertama, pilihlah pemimpin yang mendatangkan sukacita karena adanya kemerdekaan dari tirani, belenggu, kemiskinan dan korupsi. Jadi pilih orang yang memang mengusahakan sukacita bagi rakyat. Kedua, pilih pemimpin yang mendatangkan perdamaian, anti adanya persamaan hak, non diskriminatif, kesatuan di Indonesia ini. Terus yang ketiga, pilihlah pemimpin yang menegakkan pemerintahan dengan kebenaran dan keadilan. Jadi itu kriterianya berdasarkan Yesaya pasal 9. Dan sebagai penutup, ini benar-benar penutup. Gambar ini. Kita, ini ikan ya banyak ya. Kita bukan dipilih untuk pindah tempat dan eksklusif di tempat itu. Pindah tempat. Sehingga ikan itu satu itu pindah ke tempat itu dan berenang dengan memuji Tuhan dengan ria-ria ya. Tapi terpisah dari teman-teman yang lain. Saya pikir panggilan Kristiani bukan untuk memisahkan kita dari masyarakat. Yesus hadir di tengah masyarakat. Dia hadir melayani. Itu gambar pertama. Gambar kedua, ini baskom sama handuk. Ini servant leader ya. Yesus menjadi hamba. Dia melayani murid-muridnya dengan mencuci kaki murid-muridnya. Inilah ciri kepemimpinan Kristen. Senjatanya orang Kristen memimpin. Baskom sama anduk. Jadi pemimpin yang melayani. Dan ketiga, tahu gambar ini sendok apa? Sendok apa? Yang pecinta es krim pasti tahu ya. Ya, itu sendoknya Baskin Robin. Jadi ini ingat juga gitu ya. Simple.